Polisi menggerebek sebuah rumah di Klaster Sekandi 9 Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Petugas mengamankan pasangan suami istri yang diketahui berprofesi sebagai content creator. Hasil penggeledahan petugas mengungkap adanya laboratorium gelap yang digunakan untuk memproduksi ganja dari tahap pembibitan, penanaman hingga panen. Hasilnya, polisi menyita ganja kering, serbuk sari ganja, hingga liquid ganja siap pakai. Selain narkotika, petugas juga menyita berbagai peralatan yang digunakan untuk pembibitan dan pemproduksian ekstraksi ganja. Mengamankan 2 orang, lelaki dan perempuan. Menurut pengakuannya, digunakan untuk konsumsi pribadi. Namun dengan demikian, masih kita dalami apakah tersangka ini menyebarluaskan ataupun menjualbelikan. Ini masih kita dalami. Kedua tersangka kini ditahan di Mapolres Metro Jakarta Selatan. Kasusnya pun kini dalam pengembangan kepolisian. Dari Jakarta, Helmi Sejakbati, A-News melaporkan. Pemirsa, seorang guru di Jember tega menelanjangi 6 siswa kelas 5 dengan alasan sering kehilangan uang di dalam kelas. Peristiwa ini diketahui wali murid hingga guru tersebut dilaporkan dan akhirnya mendapat sanksi. Mana atasnya ada, ambil dah. Ambil. Seorang guru sekolah dasar negeri Jelbuk 2 Jember tega menelanjangi 6 murid kelas 5. Sejatinya sang guru tersebut akan menelanjangi semua siswa kelas 5 yang berjumlah 22 orang. Namun karena ada wali murid yang tahu dan protes, akhirnya hanya 6 yang ditelanjangi. Menurut salah satu siswa, guru berinisial FTR tersebut menelanjangi siswa kelas 5 dengan alasan akan digeledah menyusul uangnya sering hilang di dalam kelas. Terakhir, uang sebesar 75.000 miliknya hilang saat ditinggal ke toilet. Usai mendapat laporan dari para wali murid, Kadis Pendik Jember memanggil oknum guru yang menelanjangi murid. Tuntutan wali murid agar FTR tak lagi mengajar di sekolah tersebut. Bisa kita sepakati, ada beberapa hal yang sudah kita sepakati, yang ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Alhamdulillah, dan hari ini yang bersangkutan adalah kita panggil sesuai dengan ketentuan bahwa beliau harus menjalani pemeriksaan lagi agar supaya hal ini kedepannya tidak terjadi lagi. Kini para wali murid berharap kasus serupa tidak terulang dengan alasan apapun. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, A-News melaporkan. Bisa sebuah keberanian mempertahankan hak ada ganjarannya, ini mungkin belajar dari kasus sebelumnya. Korban jambret yang mengejar pelaku hingga akhirnya diamankan, akhirnya menerima penghargaan dari Kapolresta Yogyakarta. Penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas keberanian yang membantu polisi mengantisipasi pelaku kriminal. Eviana Adiba Agustin, korban jambret bersama seorang teman dan 2 warga Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, menerima piagam penghargaan dari Kapolres Yogyakarta pada Rabu siang. Piagam penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberanian Eviana dan 3 orang lainnya mengejar pelaku penjambretan hingga akhirnya pelaku dapat diamankan. Akhirnya kita memberikan apresiasi kepada mereka berempat, luar biasa karena sudah membantu kepolisian antisipasi pelaku kriminal. Ini merupakan suatu kebanggaan kita luar biasa, khususnya kepada masyarakat Yogyakarta ataupun masyarakat yang berkuliah di Yogyakarta, bahwa sosialisasi yang selama ini kita laksanakan berhasil, yaitu yang pertama, masyarakat harus bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Yang kedua, membantu menjaga situasi Kamtibmas Yogyakarta agar selalu aman, damai, dan kondusif. Usai menerima penghargaan, Eviana, mahasiswi korban jambret ini mengaku tindakannya mengejar pelaku untuk merebut kembali ponselnya merupakan spontanitas. Spontan aja sih, karena ya barang dari barang berharga dicuri gitu kan ya. Tapi sempat takut berani gitu loh? Oh, nggak ada sih ya, takut-takutnya mungkin ya. Kalau HP itu memang HP satu-satunya gitu? Iya, satu-satunya. Banyak file-file penting juga? Iya, banyak. Kasus penjambretan ponsel ini terjadi pada Senin sore di Jalan Menteri Supeno, Kota Yogyakarta. Ya,
Togi, itu tadi kalau lihat visualnya, korbannya yang jadi berani melawan penjahat Pelakunya, itu, wajahnya imut-imut loh Togi. Iya, nggak disangka ya, nggak disangka ya kaosnya. Kita lihat kan kaosnya agak gahar gitu mungkin gitu ya. Kalau tomboy gitu pasti iya. Tapi tadi kayak Imut-imut, lucu. Tapi berani sekali ya. Berani banget. Berani Itu sekali ya. Makanya diapresiasi sama polisi. Benar, kaosnya agak gahar nggak diapresiasi, nggak aja. Tapi itu dia keberanian memang sebagai laki-laki pun juga kadang-kadang kita kaosnya ada jambret atau enggak ada pelaku kekerasan itu kita jadi mikir bisa nggak sih kita mungkin melawan gitu ya. kayak gitu. Cuman keberanian dia ini memang luar biasa ya. Baik, sebelumnya bisa ada seorang jambret juga berhasil ini ditangkap usai melakukan aksinya di kota Yogyakarta. Korban yang mengendarai sepeda motor diambil ponselnya dan langsung mengejar dan menabrak motor pelaku hingga terjatuh. Inilah video amatir warga usai terjadi penyambretan di Jalan Menteri Supeno, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Pelaku berhasil ditangkap setelah mencuri handphone milik korban yang diletakkan di dashboard sepeda motor. Kapolsek Umbul Harjo, AKP Helga Dimas Prakoso menyatakan peristiwa pencurian berawal saat korban bersama temannya mengendarai sepeda motor tiba-tiba dipepet pelaku WY yang mengendarai sepeda motor dan langsung mengambil handphone korban. Korban kemudian spontan mengejar dan menabrak motor pelaku hingga terjatuh dan pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga. Terduga pelaku ini mengambil handphone yang diletakkan oleh korban di dashboard motor depan bagian kiri. Setelah diambil oleh pelaku, kemudian pelaku kabur, korban pun spontan mengejar pelaku. Korban mengejar pelaku, terjadi pengejaran, dan kemudian korban ini menabrakkan motornya ke motor pelaku dan alhasil pelaku tersebut terjatuh, kemudian pelaku sempat berlari dan kemudian ditangkap oleh warga. Polisi mengamankan pelaku serta motornya dan barang bukti ponsel korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam 5 tahun penjara dan denda maksimal 500 juta rupiah. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, ritual adat Pasola di Kabupaten Sumba Barat NTT ricuh. Polisi harus menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Tradisi Pasola di Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur berlangsung ricuh. Di tengah permainan, tiba-tiba situasi memanas, aksi saling serang antar peserta terjadi di hadapan aparat keamanan yang bertugas. Ketegangan yang tak hanya terjadi di arena tetapi juga meluas ke barisan pendukung. Lemparan batu terlihat berterbangan memicu kepanikan penonton. Petugas berupaya memisahkan kedua kubu. Sementara tetua adat berulang kali menyerukan penghentian permainan. Namun kerumunan semakin tak terkendali hingga polisi mengambil langkah tegas dengan melepaskan gas air mata untuk membubarkan massa. Dari Sumba, Nusa Tenggara Timur, Dion Umbu Ana Lodu, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke Sulawesi Tenggara, Misa, di mana penangkapan seorang terduga pengedar sabu di kota Kendari ini berlangsung tegang. Polisi terpaksa mendobrak pintu rumah setelah terduga pelaku mengunci diri saat petugas hendak melakukan penangkapan. Seorang terduga pengedar narkotika jenis sabu ditangkap tim Opsnal Satuan Reserse Polresta Kendari di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Petugas kepolisian sudah siaga dan mengepung rumah terduga pelaku yang menjadi target operasi. Saat melakukan penangkapan, pelaku mengunci diri dari dalam ruangan dengan terpaksa petugas mendobrak pintu secara paksa. Dalam hitungan detik, petugas berhasil masuk dan melumpuhkan terduga pelaku tanpa perlawanan. Dari tangan pelaku, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa 17 plastik bening berisi sabu dengan berat 16,66 gram. Serta uang tunai sebesar Rp1.250.000 yang diduga hasil transaksi narkoba. Hasil penjualan digunakan untuk judi online, foya-foya, dan mencukupi kehidupan ekonominya. Dia ganjal pintunya.
Kita sudah melakukan upaya persuasif supaya bisa dia buka, namun dia tidak kooperatif. Akhirnya kita perintah saya tindak lanjuti untuk didobrak pintu. Dan ditemukan di dalam barang bukti di dalam kamarnya bersama dengan timbangan, dengan saset kosong, dengan uang tunai. Terduga pelaku beserta seluruh barang bukti saat ini telah dibawa ke Mapolresta Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtaruddin Ainus melaporkan.